Halo semuanya. Adik-adik, kenalin di sini nama kakak Foren Delba. Tapi kalian manggilnya Kak Foren aja ya biar gampang. Nah, di sini kakak mau nyeritain sebuah dongeng buat kalian. Judulnya adalah Misi Para Ikan. Apa tuh? Ya, ini bakal kakak tunjukin ya. Sebentar. Nah, Misi Para Ikan ini adalah sebuah dongeng yang ditulis oleh Ahmed Musfika Naznin. Nah, ilustratornya bernama Ariful Islam. Dan di sini dongeng ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau namanya adalah Room to Read. Oke. Nah, siap-siap ya semuanya dengerin kakak. Sebentar. Nah, di sebuah sungai hiduplah sebuah ikan. Nah, di sini ceritanya ada dua ikan, namanya Tera dan Putih. Mereka itu sedang bermain nih di sungai. Tiba-tiba kepala Tera membentur sesuatu yang keras. Nah, Tera kesel dong. Terus tiba-tiba Tera ngomong, "Aduh, apa itu?" Tanya Tera kesal. Ternyata itu adalah sebuah tempurung kelapa. Nah, tiba-tiba Putih mendengar itu, dan Putih bertanya kepada Tera, apakah sungai sudah jadi tempat sampah? Dulu sungai ini sangat indah. Kemudian ia terus berenang dan melihat lebih banyak sampah di sekitar sungai itu. Airnya kotor dan penuh sampah manusia. Tera pun semakin marah karena ini tempat tinggalnya. Kemudian akhirnya Tera mengumpulkan teman-temannya untuk mendiskusikan kenapa nih kok bisa banyak sampah di sungai ini. Nah, teman-temannya itu bernama Putih, Rui, Kala, Ciri, dan Koi. Ia pun meminta bantuan mereka. Bagaimana caranya membersihkan tempat tinggal mereka. Akhirnya, setelah berdiskusi, ikan-ikan ini pun akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada manusia. Besoknya, Tera dan teman-temannya pergi ke tepi sungai. Mereka melihat seorang anak yang hendak membuang sampah sembarangan di sungai itu. Kemudian mereka pun langsung menegurnya. Kau mengotori rumah kami. Mengapa kau membuang sampah ke sungai? Anak itu pun terkejut. Kemudian anak itu pun langsung melihat ke para ikan itu. Kemudian Tera langsung berkata lagi, tumpukan sampah bisa menyebabkan banjir. Akhirnya anak itu pun berkata pelan, maaf, kukira tidak apa-apa. Akhirnya anak itu pun memulai menyampaikan pesan dari ikan itu kepada teman-temannya agar mereka tidak membuang sampah sembarangan lagi ke sungai. Semuanya menurut. Melihat hal itu, para ikan ini pun senang karena pesan mereka bisa tersampaikan ke manusia. Semua ikan ini pun menari dengan girang. Besoknya, Tera dan teman-temannya berenang ke sekolah dengan riang. Mereka tahu rumah mereka akan kembali indah karena para manusia sudah mulai tidak membuang sampah sembarangan lagi ke sungai. Nah, selesai deh ceritanya. Di sini kakak pengen ngasih sebuah pelajaran ke adik-adik semua. Dari cerita ini kita bisa tahu kalau ternyata membuang sampah sembarangan ke sungai itu efeknya sangat berbahaya buat para ikan di sungai. Itu benar-benar bisa ganggu kehidupan mereka. Bayangin, kalau misalnya adik-adik buang sampah sembarangan ke sungai tiap hari, bisa-bisa semua ikan hidupnya di mana? Pasti mereka langsung nggak punya tempat tinggal lagi kan?
perlahan setiap harinya pasti ikan bakal mati terus, sampai akhirnya kita nggak bisa lagi ngelihat ikan. Makanya, oleh karena itu, adik-adik mulai sekarang harus membuang sampah pada tempatnya. Dan kakak juga pengen nyampein pesan kalau misalnya adik-adik itu harus jaga lingkungan sekitar ya, kebersihan lingkungan sekitar dimanapun adik-adik berada. Karena selain mengganggu habitat ikan di laut atau di sungai, hal ini juga bisa berbahaya dengan adik-adik dan keluarga. Karena ini juga bisa menyebabkan banjir, kemudian tanah longsor, dan bencana lainnya. Emangnya adik-adik nggak kasihan sama orang tua adik-adik atau keluarga adik-adik di rumah? Kalau misalnya adik-adik buang sampah sembarangan, pasti bencana bakal gampang datang. Oke, kalau gitu kakak sekian dulu ya ceritanya. Semoga hal ini bisa bermanfaat dan adik-adik bisa jadi lebih baik terus setiap harinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.